Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati bersama-sama Kiai kita Pak Yai Akhzab, alhamdulillah orang Paciran yang kerasan di Sedayu Lawas. Dengan gerakan pencerahan pendidikannya melalui pondok pesantren Al-Manar, sebelahnya kantor GDM Brontong. Mudah-mudahan panjenengan sehat selalu Pak Yai. Guru-guru kami ada Pak Ustadz Lubis, guru kami dulu di MTS Pondok Karangasem, dan para kiai, para tokoh masyarakat, seluruh jajaran pimpinan ranting Muhammadiyah Sedayu, seluruh jajaran pengurus takmir Masjid At-Taqwa. Alhamdulillah, berapa tahun yang lalu Masjid Taqwa ini juara 2 se-Kabupaten Lamongan saat ada penilaian masjid-masjid Muhammadiyah. Waktu itu saya termasuk salah satu tim penilai dari Majelis Tabligh PDM Lamongan. Nomor 1 dulu Masjid Bulu Brangsi, yang kedua Masjid Taqwa Sedayu Lawas, yang ketiga masjid di Pucuk. Nah, alhamdulillah sekarang dikembangkan lagi dan badik-badiknya seperti di Masjid Nabawi. Mudah-mudahan cepat selesai dan banyak nanti insya Allah masukan-masukan sedekah jariyah khususnya menjelang atau di dalam bulan suci Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah Masjid At-Taqwa Sedayu Lawas, mudah-mudahan menjelang atau selama bulan suci Ramadan sedaya jamaah dipun paringi sehat wal afiat, diparingi panjang umur, diparingi limpahan rizki dan penuh dengan barokah. Putra-putri panjenengan menjadi solihin was solihat. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman tola umruhu wa hasuna amaluhu." Bejo banget wong niku diparingi umur dawa, wa hasuna amaluhu, ning umure dawa niku amale tambah suwe tambah apik, tambah suwe tambah memberi manfaat. Sebaliknya wong sing rugi niku wong sing umure dawa tapi amalane tambah rusak, tambah suwe tambah rusak. Nah kita niki mugi-mugi 10 dino engkas berdasarkan keputusan dan maklumat Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan Pusat Muhammadiyah, puasa warga Muhammadiyah ini akan dimulai pada tanggal 1 Maret sama dengan bulan Masehi. 1 Ramadan adalah 1 Maret.
Riyone winginane niku diposting tanggal 30 Maret. Tapi kemudian dikaji ulang sama majelis tarjih. Yang arjah itu adalah riyoyone tanggal 31 Maret. Tugas kita adalah mensosialisasikan ngandani wong. Sudah tidak perlu kita menjadi mufasir baru. Winginane kok tanggal 30. Bareng akeh wong Muhammadiyah masuk kabinet kok dadi 31. Wis gak usah membuat mufasir muncul mufasir yang baru. Dewa iki tugase nyampe no nanggone warga. Nek poso tanggal 1 Maret, riyoyo tanggal 31 Maret, selesai. Sosialisasi, kandani, keluarga-keluargane. Tanggal 1 Maret itu nanti, Allah akan membuka pintu-pintu langit. Dibukanya pintu-pintu surga. Dan fasilitas-fasilitas keistimewaan itu dikucurkan. Kebaikan-kebaikan dilimpahkan selama 1 bulan itu. Maka permohonan kita adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar. Kalau orang berangkat haji, orang berangkat umroh, bagi yang mampu secara ekonomi, mampu secara fisik, mampu secara mental, tujuannya beristighfar. Bagi kita yang belum ditakdirkan berangkat haji, belum takdir berangkat umroh, ini ada fasilitas 1 bulan. Kan lagi bulan itu semua dosa dan kesalahan kita. Sebab doa di bulan Ramadan itu tidak ada yang menutup-nutupi, tak ada benteng di situ. Allah tidak menugaskan kepada Nabi Muhammad untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kecuali permohonan di bulan suci Ramadan. Perhatikan. Saya akan ambil contoh. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir misalnya. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang khamr. Apabila hambaku bertanya tentang khamr, tentang judi, maka Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, kul, jawab kepada mereka yang bertanya. Kul, bahwa khamr itu adalah berdosa dan ada manfaatnya. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Itu jawaban Allah melalui Nabi Muhammad. Contoh ayat yang lain. Yas'alunaka 'anil mahid. Apabila mereka bertanya tentang haid, kul huwa ada fa'tazilun nisa'a fil mahid. Katakan Muhammad, jawablah Muhammad. Haid itu begini. Fa'tazilun nisa'a fil mahid. Allah melibatkan Nabi Muhammad. Yas'alunaka 'anil ahillah. Apabila mereka bertanya tentang bulan, kul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Kul, jawab Muhammad bahwa bulan itu adalah waktu-waktu untuk menentukan sholat dan haji. Allah masih melibatkan Nabi Muhammad. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya tentang ruh. Kul, jawablah Muhammad
Kulir ruhu min amri Rabbi. Jawablah Muhammad kepada mereka yang bertanya tentang ruh. Ruh itu adalah urusannya Tuhan. Coba bedakan dengan ayat yang diapit oleh ayat-ayat Ramadan. Yang tadi coba dibacakan oleh Qari'ah tadi. Mulai dari surat Al-Baqarah 183, 184, 185, 186 berbicara tentang doa, 187 kembali kepada ayat-ayat Ramadan. Maka disebut dengan ayat-ayat Ramadaniyah, sedangkan tengahnya tadi ayat 186 berbunyi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya tentang aku, anni fa inni qarib, maka aku dekat. Ayat itu tidak melibatkan Nabi Muhammad berupa kul. Tapi ayat di bulan Ramadan, diapit ayat-ayat Ramadaniyah, maka doa di dalam bulan suci Ramadan sudah tidak melibatkan Nabi Muhammad, tapi urusannya Allah. Idza jaa Ramadan, futihat abwabus sama. Jika datang bulan Ramadan, maka doa-doa langsung tembus. Tidak ada satupun benteng yang menghalangi doa itu. Itulah hikmah, keistimewaan daripada bulan suci Ramadan yang akan jatuh pada tanggal berapa? 1 Maret besok. Muga-muga kita sami diparingi sehat wal afiat. Keluarga kita, istri atau suami kita, putra-putri kita semua di saat memasuki bulan pertama dan selanjutnya mudah-mudahan diberikan ikhlas dalam melaksanakan bulan perintah Ramadan. Ini yang mendasari amal kita diterima, ikhlas, cocok dengan la ilaha illallah. Ada perintah tauhid dari Allah. Ini perintah puasa. Ikhlas. Yang kedua, diberikan kesabaran. Karena puasa itu juga perlu sabar. Kita mudah-mudahan diberikan kekuatan fisik kita. Karena Ramadan, al-imsak anil akli wasyurbi wasyahawat min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Menahan dengan penuh keridhaan, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kekuatan dalam menghadapi situasi dan semua keinginan dari fajar sampai tenggelamnya matahari. Ini kalau tidak orang beriman, maka hati kita pasti ngrutu, hati kita pasti muring-muring. Kok ono perintah sing melarakno koyok ngene. Hanya orang-orang yang beriman dalam rangka untuk melatih kualitas ketakwaan seseorang, karena takwa adalah derajat tertinggi menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman yang dipanggil oleh Allah, wahai orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa seperti telah diwajibkan kepada kamu orang-orang sebelum kamu. Ini menunjukkan dalil bahwa syariat puasa adalah syariat yang sudah sangat tua. Sudah sangat tua. Hanya model puasanya mungkin berbeda-beda. Dan ini puasanya syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka datangnya bulan Ramadan bagi orang yang beriman
adalah sebuah kemuliaan. Ono waktu yang sangat mulia. Kenapa kemuliaan itu terjadi di bulan suci Ramadan? Karena bulan suci ini adalah waktunya turunnya Al-Quran. Kenapa Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling mulia? Karena Nabi Muhammad itu adalah penerima mukjizat Al-Quran. Kenapa malam Lailatul Qadar itu adalah malam paling mulia? Lebih mulia dari 1000 bulan. 83 tahun lebih. Disimpulkan jadi satu malam. Kenapa itu mulia? Karena malam itu diturunkannya Al-Quran. Dari langit turun ke Baitul Izzah. Untuk urusan turun kepada Nabi Muhammad melalui waktu yang panjang. 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Kenapa malaikat Jibril adalah malaikat paling mulia dari sekian malaikat? Karena malaikat Jibril itu penyampai wahyu Al-Quran. Maka segala sesuatu, siapapun, apapun, waktu, kapanpun, kalau sudah bersentuhan dengan Al-Quran, maka dia diangkat kemuliaannya oleh Allah. Termasuk kota Makkah dan kota Madinah. Menjadi kota paling mulia karena kota dua itu adalah tempat diturunkannya Al-Quran. Kemuliaan. Makanya kata Nabi, Idza ja'a Ramadhanu fa'aksir minas shadaqat wa mudarasatil Qur'an. Jika telah datang bulan Ramadan, maka bersedekahlah. Yang kedua, wa mudarasatil Qur'an, dan teruslah Al-Quran. Biasanya program darusan Al-Quran itu menjadi bagian penting untuk melipat gandakan pahala kita. Muhammad Rasyid Ridho, seorang ulama yang sangat terkenal, bahwa tujuan puasa itu menurut beliau adalah Thariqatul Iradah. Merupakan cara proses untuk mendidik atau tarbiyatul iradah, mendidik keinginan manusia, mendidik, mengendalikan syahwat dan keinginan manusia. Itu tujuan puasa. Jadi ya apa carane puasa itu memberikan pengaruh positif terhadap 9 bulan, terhadap 11 bulan. Terhadap 11 bulan, yang 11 bulan itu kita bebas melakukan, menuruti keinginan iradah kita. Baik keinginan nafsu, nafsu makan, nafsu seks, nafsu apa saja. Tarbiyatul iradah, mendidik keinginan dan hawa nafsu kita agar kita mampu mengendalikan diri di dalam melalui proses berpuasa. Ojo mane kita, yang kita ini disebut oleh Allah itu khairu ummah. Kita ini disebut oleh Allah khalifatu fil ard. Kita ini disebut oleh Allah syuhada'a 'alan nas. Sebaik-baik umat, pemimpin di muka bumi, menjadi saksi di muka bumi, semua itu adalah butuh pendidikan. Khairu ummah, sebaik-baik umat itu, sebenarnya ayat ini khusus kepada
para sahabat Nabi. Karena ayat ini turun, umat Islam belum ada. Yang ada itu para sahabat-sahabat Nabi. Baik sahabat minal muhajirin wal ansor. Sebagaimana ayat ke-100 daripada surat At-Taubah. Was-sabiqunal awwalun. Orang-orang yang pertama-tama masuk Islam minal muhajirin wal ansor. Ayat ini adalah ayat-ayat untuk memuliakan para sahabat Nabi, walaupun rombongan orang-orang muhajirin dan juga orang-orang ansor. Nah, kuntum khairu ummah, ayat ini ditujukan kepada para sahabat ketika turun. Kalau Al-Quran itu untuk kita semua, pelajaran ini kepada kita umat manusia sepanjang melakukan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil mungkar wa tu'minuna billah. Ayat ini untuk ngedekno atine para sahabat Nabi ketika mau melaksanakan umroh dari Mekah menuju Madinah, dicegat di tengah-tengahnya itu oleh orang kafir. Larangan. Ditawan di situ. Jumlah sahabat yang ikut rombongan umrah dipimpin Nabi kala itu sebanyak 1.400 orang. Gak oleh melbu Mekah. Dikumpulkan Nabi, dikuatkan mentalnya, dikuatkan jiwa dan pikirannya dengan ayat kuntum khairu ummah. Wahai sahabatku, kamu semua ini adalah sebaik-baik umat. Itu ayat yang dipakai Rasulullah untuk menguatkan hati para sahabat Nabi di saat di tengah dari perjalanan Madinah menuju kota Mekah. Ya, pada saat itu Bayatul Ridwan. Jadi dicegat, itulah ayat yang dipakai membangkitkan semangat Nabi. Sebenarnya sahabat Nabi adalah khairu ummah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat. Pada ayat atau pada hadis yang lain, ada salah satu hadis ya yang ini menjadi pelajaran bagi kita, khususnya dalam rangka menyambut Ramadan. Hadis itu berbunyi, innallaha yabsutu yadahu bil lail liyatuba musiun nahar. Sesungguhnya Allah mengulurkan tangannya di waktu malam. Liyatuba musiun nahar, kanggo terima tobate wong sing lakoni dosa pada waktu siang hari. Jadi ini ono menungso nglakoni dosa ing dalam waktu siang, Allah mengulurkan tangannya siap nerima tobat nek njaluk tobat di malam hari. Wayabsutu yadahu bin nahar liyatuba musiul lail. Pada waktu siang Allah pun mengulurkan tangannya turun di bumi. Liyatuba musiul lail kanggo nyepuro wong sing njaluk sepuro sing tobat ing dalam waktu bengi nalikane isih nglakoni perbuatan dosa. Makanya di dalam surat Az-Zumar ayat ke-53 atau berapa itu? Insyaallah. Allah berfirman, kul, katakan wahai Muhammad, kandani kepada hambaku, kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Sampaikan kepada Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku sing kebangetan oleh nglakoni perbuatan dosa. Hamba-hambaku sing oleh kenemenen kebarusan nglakoni dosa. Apa kata Allah? Lam taqnatu mir rahmatillah.
kandhanono wahai Muhammad nanggone hamba-hambaku sing perbuatane ku sing seneng nglakoni dosa dengan berbagai macam bentuk sebab perbuatan dosa la taqnatu mir rahmatillah kandhani ojo putus asa nanggone rahmate Allah. Rahmate Allah di sini yang dimaksud adalah maghfirah. Jadi Allah itu ternyata memberikan ampunan awan bengi 24 jam. Allah siap menerima taubatnya seorang hamba yang melakukan perbuatan ini. Ayat ini turun, itu asbabun nuzulnya karena ada orang yang membunuh manusia 99 orang. Tanya kepada salah seorang, saya ini apakah diampuni oleh Allah? Aku wis mateni 99 wong wis. Dijawab karo seorang tadi, iki gak bakal diampuni. Perbuatanmu wis kebangetan. Akhire sing takon niku wau malah gregeten, sing jawab malah dipateni pisan dadi jangkep mateni wong 100. Tapi ayat ini kemudian diturunkan, jangan pernah putus asa. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Sak temene Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Maka ini menjadi satu pelajaran. Ini harus kita manfaatkan syahrul maghfirah di dalam bulan suci Ramadan yang akan kita jalani 10 hari lagi. Ikhlas kira-kira? Iki tekone wulan poso ini kira-kira seneng apa grundel ibu-ibu ini? Halo? Iki teko maneh poso kerja, gak oleh mangan, gak oleh ngombe. Sudah isya ini. Nah, oke. Kita akan lanjutkan setelah selesai jamaah lagi ya. Pemahaman yang benar tentang Ramadan. Ojo sampai ngelakoni poso sedino utawa rong dino sadurunge poso. Itu adalah kesalahan kita di bulan suci Ramadan. Ojo sampai poso H-1, H-2 poso menyertai lanjutannya Ramadan itu adalah kesalahan. Termasuk niki kesalahan adalah mendatangi kuburan khusus mergo niat ape Ramadan. Jadi kunjungilah kuburan itu keluarga yang sudah meninggal, ojo dicentelno mergone ape Ramadan. Memang ziarah itu ada ziarah asyariyah, ziarah yang disyariatkan dongakno. Ono sing ziarah bid'iyah, ziarah sing bid'ah, sing gak ono tuntunane. Lunggone kono terus wajib bae. Ono maneh ziarah asyirkiyah. Jadi ziarah malah membuat perilaku dan sikap kita menjadi syirik. Jadi ziarah kubur itu juga hati-hati. Iki perlu fikriyah, perlu pemahaman ilmu. Mulane ilmu itu perintah pertama di dalam ajaran Islam. Mulane berilmu itu harus didahulukan sebelum ucapan maupun perbuatan. Kata Abu Hurairah, al-ilmu qoblal ilmi qoblal qawli wal amal. Harus berilmu dulu sadurunge mengucapkan atau sadurunge melakukan. Imam Ahmad bin Hanbal menyampaikan al-ilmu la ya'diluhu syai'un
ilmu iku ora iso dibandingno karo apa-apa. Ilmu dibandingno karo harta, isek unggul ilmu. Ilmu dibandingkan karo kedudukan, pangkat dan jabatan, isek luwih mulya ilmu. Mulane ilmu iki menjadi sumber pangkal kebaikan. Sedangkan sumber pangkal kejahatan bersumber dari kebodohan dan kezaliman. Ibnul Qayyim al-Jauziyah mengatakan, aslu kulli khairin huwal ilmu wal adlu. Sumber penyebab dari perilaku kebaikan saanane perilaku sing apik bersumber teko ilmu. Sebaliknya, aslu kulli syarrin huwal jahlu wa dzulmu. Penyebab dari sedaya perilaku sing jahat, perilaku kerusakan, perilaku merugikan, huwal jahlu wa dzulmu, disebabkan karena kebodohan dan kedzaliman. Mulane pemahaman tentang ilmu iku kudu didhisikno. Mau puasa, kalau tidak punya ilmu tentang puasa, amalan puasanya kedua batal. Mau sholat, mau zakat, mau haji, mau umroh, kalau tidak punya ilmu dulu, semuanya itu tidak bisa dijalankan. Jadi ibadah itu bisa dijalankan dengan benar kalau menggunakan berilmu dulu. Makanya perintah berilmu, perintah majelis ilmu kados ngeten iki terus Rasulullah adalah raudhatun min riyadil jannah. Adalah taman-taman surga di dunia, itu tidak ada lain kecuali majelis ilmu. Makanya kalau ada pengajian-pengajian yang diselenggarakan di takmir masjid, takmir musola, di majelis-majelis ranting, ya, itu diikuti karena itu adalah raudhatun min riyadil jinan. Taman di antara taman-taman surga besok. Dan itu menjadi persyaratan masuk surga. Harus masuk taman surga di dunia. Wama ya raudhatul jannati fid dunya ya Rasulullah. Taman surga di dunia itu apa? Tidak ada lain adalah majalisul ilm. Majelis ilmu. Jadi yang pertama yang kita siapkan besok menjelang Ramadan, satu adalah fikriyah. Pemahaman kita yang benar terhadap Ramadan. Ramadan itu apa saja yang membatalkan, yang dianjurkan itu apa saja, kalimat-kalimat thayyibah apa yang dianjurkan, itu ilmu. Ora sekedar gak mangan, gak ngombe, gak kumpul karo suami istri tanpa ada pondasi-pondasi keilmuan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah persiapan ruhiyah. Jiwa kita, rohani kita disiapkan. Hati ini ditoto. Supaya perintah. Yo melarat wong pancene gak mangan, gak ngombe. Menurunkan energi. Mulane wong poso yo lemes, yo lesu, yo aras-arasen. Termasuk aras-arasen sholat, aras-arasen ngaji. Jiwane ditoto. Nek iki ku perintah ya Allah yang membuat derajat kita akan menjadi tinggi. La'allakum tattaqun. Inna akramakum indallahi atqakum. Takwa-takwa ini yang membuat derajat umat manusia mulia di hadapan Allah. Jadi rohani hati kita niki harus juga disiapkan. Bismillah diniati setiap menjelang puasa Ramadan. Niate no ati pun cukup. Allah itu maha tahu. Minal asrar wal i'tiqad. Rahasia dalam i'tiqad hati kita Allah sudah mengetahui. Iku nggone niat. No ati krenteke ati Allah sudah mengetahui. Jiwane ditoto, ati ini ditoto. Neng iki kum besok ndadekno kemuliaane. Dilem
Wong sing poso itu di hadapan Allah dimanja. Persiapan yang ketiga adalah persiapan jasadiyah. Persiapan badan kita ini sehat. Mulane donga mulai beberapa waktu sebelum puasa muga-muga sehat kanggo nglakoni, karena jika tidak sehat itu kita males dan tidak bisa kita lakukan. Para jamaah sekalian, newis usia 50 tahun ke atas niki posone kudu akeh mangan buah-buahan, kudu akeh mangan ngombe banyu air putih, dikurangi es, dikurangi gorengan, dikurangi lemak-lemak. Sing usiane 50 tahun ke atas. Ojo ape buka golek gorengan mawon. Ya keluyur-keluyur iku sing digilai gimbal ote-ote macem-macem, padahal wis usia 50 tahun ke atas ndadekno mboten sehat. Banyak sayur, banyak buah, banyak air putih. Ngombe air putih itu sarannya dokter supaya poso sehat itu 8 gelas. Gak blendingen, Pak. Jadi buka menjelang makan 1 gelas, mari mangan buka sak gelas, ape traweh sak gelas, mari traweh sak gelas, pe mapan turu sak gelas, ape sahur sak gelas, mari sahur sak gelas. Dan dokter mewanti-wanti sing wis usia sepuh-sepuh ojo ngerokok mbek ojo ngopi sak badane sahur, itu bisa meningkatkan imunitas tubuh. Tapi ora iso dicegah, Pak. Adzan maghrib sing digileki iku korean karo rokok. Sing digileki perokok iku korean karo rokok, senajan dhewe durung ngombe lali. Mari sahur nggih ngoten, boten gelas air putih sing diambil, tapi untuk menutup sahur itu adalah segelintir rokok sing dileki korean karo gelintirane rokok. Iku sing dadekno awak. Napa malih pesane dokter secara fisik kanggo nyenno awak, ning mari subuh aja turu. Iku ndadekno lesu, ndadekno males, ndadekno mboten sehat. Ojo maneh kotek poso. Senajan ngombe akeh, subuh turu tangine wis gak sehat. Idza shallaitumul fajr fala tanamu. Nalikane panjenengan sedaya sabadane nglakoni salat subuh, fala tanamu, mongko aja turu sapa sira kabeh. Iki dalam rangka untuk menguatkan jasad kita, persiapan kanggo poso. Kurangi es, tapi baik minum air hangat bagi yang sudah sepuh-sepuh. Lah ning katok sing sek nom-nom ya monggo teh gorengan teh, santen teh, macem-macem boten napa-napa. Tapi kita harus menabung kesehatan. Nabung kesehatan, Ben. Kalau sudah tua itu kita masih tetap punya kesehatan karena kita sudah punya tabungan. Pola makan diatur di dalam puasa agar badan kita sehat. Kadang-kadang dari gak iso mareni hawa nafsu ngombe. Awan opo-opo diklumpukno. Ono kolek, ono gedang, ono katul, ono macem-macem koyok-koyoke dintekno. Bareng maghrib dur entek dawet sak toples, 2 toples, 3 toples paribasane. Engko wayahe traweh glimbung awake kabotan perkara gaya dan pola hidup yang tidak diatur. Jasadiyah. Yang terakhir, persiapan poso niku adalah persiapan maliyah. Perlu harta benda, perlu biaya. Senajan poso mangani pindho, tapi ternyata kebutuhan mangan itu gak gelem ning gak enak. Betul? Yo seger, yo es, yo kolak macem-macem.
siji karo sadurunge poso. Jadi biayanya itu sangat diperlukan. Monggo ngono butuh persiapan harta benda yang banyak. Nilanipun jan niki. Nilanipun muga-muga persiapan pemahaman ilmu tentang Ramadan kita bisa, persiapan tentang rohani kita sudah siap, persiapan badan kita sehat, dan yang terakhir persiapan harta benda. Muga-muga diparingi rizki sing barokah, sing guru sertifikasi, muga-muga nang cair sadurunge Ramadan. Mbok tanggal 1 kan tepak. Muga-muga sing duwe toko-toko niku diberikan kelancaran, ya. Warga kabeh tukune ning tanggane dhewe. Sing duwe toko nanti padangi lampune, plastike nanti sablon. Toko gedekno tokone dhewe-dhewe, rizkine kata. Ya. Yang punya usaha, yang punya macam-macam, muga-muga diparingi kathah rizkine sedaya, nggih. Rizki sehat, rizki kesenangan, rizki kebahagiaan, rizki anak soleh lan solehat. Niku termasuk bagian rizki, sesuatu yang punya nilai guna. Sampun jam 8 kurang 15 menit. Masih ada rangkaian acara pelantikan remas, masih ada santunan. Nggih, ngapunten para jamaah sekalian. Mudah-mudahan sedikit silaturahim ini terus memberikan manfaat bagi para jamaah, khususnya jamaah di sedayu lawas niki. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.